Tunggu! Teriak Alana dan Giselle bersamaan saat Laura hendak melangkah masuk ke dalam kamar yang pintunya telah sedikit terbuka. Ya ampun, semoga mereka belum terlambat. Aksi Laura terhenti, beralih menatap heran dua perempuan yang ia kira telah pergi dari tempat ini. Ayo Lan, bisik Giselle memecingkan mata. Melangkah mendekat ke arah Laura. Jangan lepaskan dia, Sel, balas Alana. Ada apa lagi? Sentak Laura tak suka rencananya terhenti sejenak. Waktunya terbuang karena dua juru make up ini berada di hadapannya. Tahan dia, Lan! Seru Giselle lalu mendekap tubuh Laura. Diikuti Alana yang melingkarkan tangannya di pinggang Laura. Laura sontak saja terkejut dengan apa yang dilakukan dua sahabat ini. Hei, ada apa ini? Mau apa kalian? Lepaskan aku! Hardik Laura mencoba berontak dalam kungkungan Giselle dan Alana. Dasar perempuan licik, kau ingin menyalahgunakan hasil make up kami kan? Hanya untuk menjebak lelaki yang tidak berdosa. Kami tidak akan membiarkan itu. Bentak Giselle semakin mendekap tubuh Laura. Laura tersentak mendengar ucapan Giselle. Dia tidak menyangka jika dua pria yang mendengar rencananya ini akan mencoba menghentikannya. Dia pikir mereka hanya orang asing yang tidak tahu apa-apa dan akan tutup mulut saat dibayar. Ternyata dia salah. Laura berdecak dalam hati. Mengapa dia begitu ceroboh? Kurang ajar, kalian mencoba menghentikan aku. Geram Laura amarahnya naik. Ini bukan urusan kalian, aku sudah membayar kalian, tugas kalian hanya merias. Murka Laura. Kami tidak akan membuatmu berhasil dengan rencana kotormu itu. Geram Alana. Lepaskan aku! Berontak Laura, namun tubuhnya terkunci oleh kungkungan dua sahabat ini. Melepaskanmu? Tidak akan. Nyalimu besar juga. Berani-beraninya kau berniat buruk pada pewaris Walter. Aku akan melaporkan niat jahatmu padanya. Ancam Giselle. Lepaskan aku, kita akan membuat kerjasama. Aku akan memberikan kalian berapapun yang kalian inginkan. Tekan Laura memberi penawaran. Akan rencananya yang tinggal selangkah lagi. Tidak boleh gagal. Giselle dan Alana berdesis sinis. Dasar nenek sihir tidak tahu malu. Kau mencoba menyogok kami. Sembur Alana semakin mendekap tubuh Laura. Lepaskan aku! Teriak Laura putus asa. Rencana yang ia susun rapi buyar karena ulah barbar dua tukang makeup ini. Laura terus berontak mencari cara agar terbebas dari dua perempuan ini. Lepaskan aku! Teriaknya lagi terus merontah. Rencanamu hidup nyaman dengan menikah dengan Zain tidak akan terjadi. Itu hanya mimpi. Sergah Giselle. Jadi perempuan itu harus punya harga diri. Tambah Alana geram. Kata-kata yang terlontar dari Giselle dan Alana membuat emosi Laura memuncak. Cukup sudah. Kalian akan menyesal telah menggangguku. Zain yang akan melenyapkanmu karena kau berani mengganggunya, balas Giselle. Laura mematung tak melakukan perlawanan lagi. Ia lalu tersenyum devil. Raut wajahnya terlihat mengerikan. Percuma saja kalian mencegahku, karena aku tidak akan berhenti sampai di sini. Zain pasti akan menikah dan menjadi milikku. Tekan Laura. Laura kemudian bergerak dengan cepat, mengangkat kaki kanannya lalu menginjak kuat kaki Giselle. Aduh, sakit! Ah, gila nih perempuan. Aduh, sakit! Bekik Giselle mengaduh kesakitan. Refleks mengelus kakinya. Alana tercengang melihat Giselle kesakitan, hingga bekapan mereka melonggar. Sel? Bekik Alana khawatir melihat sahabatnya kesakitan. Kesempatan itu pun digunakan Laura untuk melepaskan diri. Tangannya pun terulur, mendorong tubuh Alana dan Giselle, hingga terhempas ke lantai. Au! Keluh keduanya. Dasar perempuan gila. Hardik Giselle. Hei, jangan lari! Teriak Alana. Mereka pun mencoba bangkit. Bagaimana ini, Sel? Dia kabur. Lan, aku akan mengurus perempuan ular ini. Kau ke kamar Zain, bawa dia pergi dari sini. Aku takut perempuan itu punya rencana buruk yang lain. Ujar Giselle tentang apa yang ia cemaskan. Tapi Sel, bagaimana jika orang-orang datang dan nenek sihir ini telah mengarang cerita? Jelas Giselle. Cepatlah, kita tidak punya waktu. Giselle lalu berlari, mengikuti arah lari Laura.
Sel, panggil Alana. Namun sahabatnya telah berlari kencang mengejar Laura. Alana lalu melakukan tugasnya. Ia masuk ke dalam kamar. Alana menarik nafas berat. Sungguh, demi apapun, irama jantungnya berdetak 2 kali lipat. Dia terlibat dalam masalah hanya demi menolong sahabat kakaknya, lelaki yang sudah dia anggap seperti saudara. Alana telah berada di dalam kamar. Pandangannya langsung tertuju pada ranjang king size kamar. Netra matanya pun menangkap seorang pemuda tertidur di balik selimut. Dengan rasa gugup, Alana melangkah mendekat ke arah ranjang. Alana sejenak tertegun saat matanya menatap wajah tampan yang berbaring di kasur. Kak Vino, dia benar-benar Kak Vino. Gumam Alana terdiam di tempat. Alana masih tak menyangka bak mimpi dia melihat wajah itu. Lelaki yang telah ia anggap sebagai kakaknya. Alana terkesiap. Astaga, dia tidak boleh berlama-lama. Ia pun bergegas naik ke tempat tidur untuk membangunkan pemuda itu. Alana menarik selimut yang menutup tubuh Zain. Astaga, gadis ini mengalihkan pandangannya saat menatap tubuh Zain yang ternyata bertelanjang dada. Ya ampun, mata sucinya ternoda. Tapi itu tidak penting sekarang. Saat ini dia harus membangunkan pemuda itu. Kak Vino, bangun, bangun! Ucap Alana sembari menepuk-nepuk pipi Zain, mencoba membuatnya sadar. Kak Vino, tolong sadarlah. Alana terus mencoba membuat Zain sadar. Zain mulai merasa tak nyaman, menggeliat perlahan. Pergi, jangan menggangguku. Hardiknya sembari menepis tangan Alana. Astaga, kita harus pergi dari tempat ini. Kak Vino, ujar Alana. Kak Vino. Kelopak mata Zain terbuka sayu saat mendengar nama itu. Kak Vino, panggil Alana. Pandangan Zain berkabut samar, menatap perempuan yang ada di hadapannya. Vino. Nama itu adalah nama yang memiliki berjuta kenangan, dan kini telah asing di telinganya. Setelah ia berganti menjadi Zain, penerus keluarga Walter. Telah lama tak ada lagi yang memanggilnya dengan nama itu, kecuali orang yang ia sayangi. Kak Vino. Vino. Aku Vino. Ucap Zain dengan sedikit kesadaran. Seketika bayangan seorang wanita dari masa lalunya kembali terkenang. Ia menghirup aroma tubuh yang sama, membuatnya sangat merindukan perempuan itu. Astaga, ternyata dia mabuk. Apa yang telah dilakukan oleh perempuan licik itu padanya? Geram Alana tak terima. Kak Vino, panggil Alana. Iya, aku Vino. Zain lalu menarik tangan Alana kuat, hingga tubuh mungilnya tertarik masuk ke dalam pelukannya. Alana tersentak kaget. Kak Vino? Iya, aku Vino murah, aku bukan Zain. Rancaunya. Alana terdiam, mencerna nama inisial, nama Ra, yang keluar dari mulut Zain. Nama yang sama dengan nama panggilan kakaknya. Ra? Apa maksudnya Nara kakakku? Dia mengira aku sahabatnya. Batin Alana. Kak Vino, lepaskan! Berontak Alana dalam pelukan Zain. Aku merindukan murah. Zain semakin mengeratkan pelukannya. Kak Vino, lepaskan! Astaga, aku bukan Kak Nara. Pekik Alana. Ya Tuhan, Alana menjadi putus asa. Belitan tangan kekar itu mengunci tubuh mungilnya, membuatnya kehabisan nafas. Jangan tinggalkan aku selalu sendirian. Itu sangat mengerikan. Lirih Zain akan perasaan yang ia rasakan terdengar pilu. Kak Vino, aku tidak bisa bernafas. Teriak Alana frustasi dalam dekapan Zain. Ini orang belibetan tangannya kayak ular sawah dah. Badanku bisa remuk kalau gini. Batin Alana, nafasnya tersengal. Aduh Kak Vino, lepaskan aku. Tulangku bisa patah, aku bukan Kak Nara. Seru Alana. Sementara Alana mencoba meloloskan diri, pintu kamar terbuka membuatnya tersentak. Lihatlah, apa yang telah dia lakukan. Dia mencoba untuk melecehkan perempuan itu. Suara berat dari seorang lelaki terdengar. Alana tercengang mendengar ucapan itu. Apa? Melecehkan? Bagaimana mungkin itu terjadi? Ternyata perempuan licik itu telah memulai aksinya.
Inilah rencana yang telah disusun oleh Laura. Dan mengapa sekarang dialah yang terjebak bersama lelaki target incaran Laura? Mengapa dia mendapatkan kesialan?